Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tentunya berjumpa lagi di DSE channel seputar tentang belajar elektronik ya. Jadi di video kali ini yaitu saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya pengecekan pada transistor regulator, yaitu dengan nomor seri ini C5297. C5297 ini yaitu biasanya sering digunakan pada rangkaian televisi ya. Pada rangkaian televisi yang biasa sering digunakan itu adalah televisi Cina, atau mungkin digunakan pada monitor zaman dulu, yaitu monitor CRT. Oke, lanjut pada inti ya. Jadi transistor ini memiliki bodi besar ya, bodi besar dengan maksimal di tegangan yaitu adalah C5297 ini mampu di tegangan 1500 volt 8 ampere 60 watt ya. 1500 volt 8 ampere 60 watt. Jadi seolah-olah transistor ini mampu menggantikan transistor horizontal ya. Mampu menggantikan transistor horizontal. Nah, pada dasarnya itu adalah transistor memiliki 3 kaki. 3 kaki tersebut memiliki data pin yang masing-masing berbeda. Itu adalah dari sisi sebelah kiri yaitu kaki basis, dan yang tengah ini adalah kaki kolektor, dan yang sebelah kanan ini adalah kaki emitor ya. Jadi kalau misalkan disingkat itu menjadi BCE ya, BCE. Jadi saya sudah menyiapkan kertas seperti ini. Nah, untuk pengecekannya bagaimana? Nah, di sini saya sudah menyiapkan yaitu adalah dengan AVO analog dengan skala kali 1K. Karena apa? Karena saya kalau misalkan menggunakan AVO digital, jadi menurut saya itu kalau untuk pengecekan transistor, karena saya ndak terlalu hafal ya, karena saya selalu menggunakan AVO analog. Jadi menurut saya mudah menggunakan AVO analog daripada AVO yang digital. Oke, lanjut cara pengecekan. Cara pengecekannya seperti ini. Nah, posisikan transistor seperti ini, ditaruh ya. Jadi di sini sudah terbaca yaitu untuk data pin kakinya itu adalah BCE. Nah, pastikan sebelum untuk pengecekan yaitu pastikan dulu untuk probe merah dan probe hitam saat dikonsoliderkan seperti ini jarum bergerak menuju sampai di angka 0. Oke, lanjut untuk pengecekan. Cara pengecekan C5297 yaitu langkah yang pertama, letakkan probe hitam pada kaki basis ya. Probe hitam pada kaki basis. Bentar ya, pada kaki basis. Nah, lalu probe merah di kaki kolektor. Ya, di sini ada hambatan 4,5K ya. Saat probe merah ada di probe hitam ada di pada kaki basis dan probe merah di kaki kolektor, yaitu terdapat hambatan menunjukkan di angka 4,5K. Selanjutnya pindahkan probe merah di kaki emitor. Maka di kaki emitor ini juga harus menunjukkan hambatan ya. Harus menunjukkan hambatan, yaitu kalau di sini menunjukkan hambatan 5,5K. Nah, ini seharusnya ndak harus ya, ndak harus 5,5K. Jadi pada saat probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor, ini ndak harus di hambatan 4,5 ya. Jadi ya ada kalanya terkadang adjustment dari AVO ini yang ndak pas. Jadi terkadang juga 4,5 kurang sedikit, atau mungkin 4 atau mungkin 5. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada yang berbeda. Nah, karena dari jenis AVO tersebut ya, tapi kan berbedanya cuma sedikit ya. Perbedaannya cuma sedikit. Nah, ini menunjukkan 4,5, sedangkan kalau misalkan probe merah di kaki emitor yaitu menunjukkan di angka 5,5K. Oke, selanjutnya kita pindahkan probe. Untuk probe merah kita pindahkan, diposisikan di kaki basis. Untuk probe merah posisikan di kaki basis, probe hitam di kaki kolektor. Jadi pada saat posisi seperti ini, kalau misalkan transistor yang masih normal yaitu jarum AVO tidak bergerak ya. Jadi tidak ada hambatan sama sekali. Nah, jadi jarum AVO tidak bergerak. Nah, selanjutnya kita pindahkan probe hitam pada kaki emitor. Pada saat posisi seperti ini, probe AVO tidak boleh bergerak ya. Jadi jangan ada pergerakan sedikit pun. Oke, pada saat posisi probe merah di kaki basis,
probe merah di kaki basis, probe hitam di kaki emitor, tidak boleh ada hambatan. Ya, tidak boleh ada hambatan. Oke. Selanjutnya untuk pengecekan posisi seperti ini kan sudah. Nah, setelah itu kita balik transistor untuk mengecek bahwasanya itu pada saat dibalik itu ada yang short atau enggak. Oke. Selanjutnya pengecekan untuk posisi transistor terbalik ya. Jadi kalau misalkan posisi dibalik, yaitu posisinya seperti ini, menjadi urutan kakinya ECB. ECB ya. Ya. Posisikan probe hitam di kaki emitor, probe hitam di kaki emitor, probe merah di kaki kolektor. Jadi pada saat posisi seperti ini harusnya tidak ada hambatan, tidak boleh bergerak ya, jarum AVO tidak boleh bergerak walau hanya sedikit pun. Ya benar, sama sekali tidak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, saat probe hitam di kaki emitor, probe merah di kaki kolektor itu tidak ada hambatan sama sekali. Oke, selanjutnya kita pindahkan probe merah di kaki basis. Jadi pada saat posisi seperti ini pula tidak boleh ada hambatan ya, tidak boleh ada pergerakan sedikit pun. Oke, di sini jarum AVO tidak bergerak sama sekali. Nah, selanjutnya kita pindahkan probe merah pada kaki emitor dan probe hitam pada kaki kolektor. Probe merah pada emitor, probe hitam pada kaki kolektor. Nah, pada saat posisi seperti ini jarum AVO tidak boleh bergerak ya. Oke, pada saat posisi probe merah pada kaki emitor dan probe hitam pada kaki kolektor, yaitu jarum AVO tidak bergerak sama sekali. Oke, selanjutnya kita pindahkan probe merah pada kaki emitor, probe hitam pada kaki basis. Nah, pada saat posisi seperti ini harus ada hambatan seperti di awal tadi. Oke, nah ini sudah benar karena posisi probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki emitor. Jadi harus ada hambatan seperti di awal tadi. Oke, nah jadi cara pengecekannya seperti itu. Nah, untuk intinya ya, untuk inti dari pengecekan ini tadi. Nah, untuk segala jenis transistor yang berjenis NPN ya, jadi C5297 ini adalah jenis transistornya itu adalah jenis transistor NPN. Nah, sedangkan transistor ini untuk regulator. Jadi transistor regulator yang mampu bekerja di tegangan 1500 volt, 8 ampere, 60 watt. Jadi cara pengecekannya untuk segala jenis transistor NPN ya. Semua jenis NPN itu cara pengecekannya itu sama menurut saya ya. Menurut saya sama, cuma hambatannya saja yang berbeda. Nah, jadi gini. Untuk transistor yang berjenis NPN, cara pengecekannya untuk yang paling penting yaitu adalah probe hitam pada kaki basis dan probe merah di kaki kolektor itu menunjukkan hambatan di antaranya ya kurang lebih di antara itu 4, 5 sampai 6K ya. Dan pada saat probe merah di kaki emitor itu menunjukkan hambatan antara 5, 6 sampai 7K. Jadi posisinya hanya seperti ini saja. Nah, jadi pergerakan itu hanya pada saat posisi seperti ini saja ya. Pada saat probe hitam di kaki basis, probe merah di kaki kolektor, dan probe merah di kaki emitor. Jadi hanya pada saat posisi seperti ini saja. Nah, kalau misalkan di posisi-posisi yang lain itu ada pergerakan, berarti itu menandakan transistor sudah bocor. Ya, ingat itu ya. Oke, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, tentunya subscribe biar mendukung channel saya dan untuk saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak. Salam dari DSE Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.